Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Stungkir dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur dengan NIM 400305246300082. Sondir tanah atau CPT adalah pengujian lapangan yang dilakukan dengan cara menekan sebuah konus yang runcing ke dalam tanah dengan kecepatan yang konstan. Selama proses sondir akan didapatkan dua parameter utama, yaitu tahapan ujung konus kisi yang resistansi tanah terhadap penetrasi konus yang mencerminkan kekuatan atau kepadatan tanah. Lalu gesekan selimut, gesekan antara selimut Columbus dengan tanah yang mengindikasikan jenis dan konsistensi tanah. Lalu yang ketiga, friction ratio, perbandingan antara Fs dan kisi dalam bentuk persen. Grafik CPT ini menunjukkan 4 parameter penting terhadap kedalaman tanah, yaitu tahapan ujung konus, gesekan selimut, rasio gesekan, dan tekanan pori. Cara membacanya adalah dengan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut berubah seiring bertambahnya kedalaman. Jika nilai kisi tinggi, berarti tanah di kedalaman tersebut padat dan kuat, cocok untuk pondasi dalam. Nilai Fs dan rasio gesekan membantu mengenali jenis tanah, apakah berupa lempung atau pasir. Sementara grafik tekanan pori menunjukkan kestabilan tanah dan potensi konsolidasi. Dengan membaca grafik ini, kita bisa memahami karakteristik tanah secara detail dan menentukan kedalaman serta jenis pondasi yang paling aman dan efisien. Lalu standar penetration test. Uji SPT adalah metode uji tanah yang dilaksanakan guna mengetahui sifat rekayasa geoteknik tanah bawah permukaan, terutama untuk tanah tanpa kohesi. Parameter yang diperoleh dari pengujian SPT. 1. Nilai N SPT. Itu adalah jumlah pukulan yang diperlukan untuk menembus 30 cm tanah setelah penetrasi awal 15 cm. Ini adalah data utama yang digunakan untuk menilai kekuatan dan kepadatan tanah. Lalu kedua, kohesi tanah. Untuk tanah kohesif, nilai N SPT dapat dikorelasikan dengan kohesi tak terdrainase. Lalu sudut geser dalam. Nilai N SPT bisa digunakan untuk memperkirakan sudut geser dalam. Yang penting untuk analisis stabilitas lereng dan daya dukung. Lalu kepadatan relatif. Nilai N SPT menunjukkan apakah tanah padat atau longgar dan apakah tanah kohesif, lunak atau keras. Lalu berikut contoh grafik SPT. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kedalaman tanah dan nilai N SPT, yaitu jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk menembus tanah sedalam 30 cm. Semakin besar nilai N, semakin padat dan kuat tanahnya. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa lapisan atas berupa lempung memiliki N rendah, menandakan bahwa tanah lunak yang kurang cocok untuk pondasi dangkal. Sementara itu, di dalam sekitar 26 hingga 30 meter, nilai N sangat tinggi, menunjukkan lapisan pasir padat yang ideal untuk pondasi tiang. Dengan membaca grafik ini, kita dapat menentukan kedalaman dan jenis pondasi yang paling aman dan efisien sesuai kondisi tanah di lokasi proyek. Perbedaan CPT dan SPT. CPT merupakan tes yang dapat dikatakan kontinu, mendapatkan data tanah berupa perlawanan konus dan friksi setiap beberapa sentimeter. SPT tidak kontinu, sehingga ada potensi lapisan tanah tipis tidak terdeteksi. CPT sangat bagus untuk tes tanah lunak. Untuk sondir mekanik harus baca dan manometer skala kecil agar didapat resolusi bacaan yang berguna. SPT tidak berguna di tanah lunak. CPT sering terkendala beban reaksi yang tidak cukup jika hanya mengandalkan angkur. Banyak hanya mengandalkan angkur, karena itu umumnya hanya CPT berkekuatan 2,5 ton. SPT tidak punya kendala reaksi angkur. CPT lebih repeatable dibanding SPT. Nilai yang didapatkan pada tes tanah sejenis hampir selalu relatif sama. Sebaliknya, SPT kurang repeatable karena di pengujian SPT, sistem penjatuhan dan model palu sering berbeda. Juga lebih tergantung operator dibanding CPT.
CPT lebih bagus untuk mencari potensi bidang longsoran untuk analisa kestabilan lereng. SPT praktis tidak bisa. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.